Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Chef 7. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film drama yang berjudul Ai yang rilis pada tahun 2021. Menceritakan seorang remaja yang tumbuh dan besar di panti asuhan. Kini ia hidup mandiri dan berusaha untuk memenuhi biaya hidupnya sendiri. Ia pun mengambil banyak pekerjaan paruh waktu. Meskipun begitu, ia tetap mengalami banyak kesulitan terutama dari segi finansial. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Ayong. Dia hidup bersama dengan teman seperjuangannya dari panti asuhan yang bernama Hiwon. Mereka mendapatkan masalah dengan mesin cucinya yang selalu rusak. Karena memang keterbatasan ekonomi, Ayong belum bisa membeli mesin cuci yang baru. Lalu dia mendapatkan sebuah surat undangan dari pihak asuransi. Ayong diberikan sanksi karena tidak melaporkan jumlah pendapatannya beberapa bulan terakhir. Alhasil, Ayong tidak lagi mendapatkan uang tunjangan dari pemerintah. Ayong berkuliah di jurusan yang tak biasa, yang intinya Ayong akan jadi seorang baby sister. Setelah belajar, Ayong selalu bekerja untuk memenuhi ekonominya. Tapi sayangnya, pihak asuransi kemarin memberikan masalah bagi tempat bekerjanya Ayong. Kini, Ayong dipecat. Ayong pusing harus kerja apa. Dia mencari informasi lowongan pekerjaan paruh waktu di internet. Tiba-tiba Hiwon pulang dan membawa beberapa teman yang dahulu juga satu panti asuhan dengannya. Lalu Kim Hyun meminjam cas HP milik Ayong. Ternyata Kim Hyun berhutang dari Ayong. Kyung So sebenarnya pria yang baik. Bahkan sekarang dia memberikan ikan emas untuk Ayong dipelihara. Dan saat Kyung So melihat laptopnya Ayong, Kyung So kaget mengetahui Ayong telah dipecat. Kemudian mereka semua bersenang-senang. Setelah semuanya mulai pulang, Kyung So mencoba mencarikan pekerjaan untuk Ayong dari kenalannya. Dan saat pagi hari, Ayong mendatangi sebuah rumah yang diisi seorang ibu yang bernama Yong Chae dan anak laki-lakinya yang bernama Hyo. Ayong berencana akan bekerja paruh waktu jadi baby sister di sini. Di hari pertama kerja, Ayong diuji terlebih dahulu apakah dia benar-benar bisa menjadi baby sister atau tidak. Sekarang Ayong langsung mengganti popoknya Hyuk dengan sangat baik, sedangkan Yong Chae memperhatikan kinerjanya Ayong. Di lain hari, Ayong sangat giat belajar. Dia mendapatkan pertanyaan, bagaimana menyikapi seorang anak yang menangis karena meminta mainan? Apakah harus dituruti atau tidak? Ayong menjawab, tidak perlu menurutinya. Karena jika memberikan mainan karena menangis, si anak itu nantinya akan menjadi manja. Sepulang berkuliah, Ayong langsung bekerja. Dia diberitahu stok ASI di kulkas yang harus Ayong berikan untuk Hyo. Ayong juga diberitahu stok ASI di kulkasnya ini adalah persediaan terakhir karena Yong Chae tidak pernah mau memompa ASI lagi, entah alasannya apa. Lalu Yong Chae pergi bekerja. Sekarang Ayong memberi susu untuk Hyuk dan mengajaknya bermain. Tiba-tiba Hyuk muntah. Kemudian Ayong menelpon Yong Chae karena khawatir. Sebenarnya itu adalah hal wajar yang dilakukan si bayi. Ternyata Yong Chae bekerja jadi pemandu lagu di sebuah bar. Yong Chae yang sudah melahirkan satu anak kurang menarik bagi para pelanggan. Alhasil pemilik tempat karaoke yang bernama Mija sangat kesal karena Yong Chae tidak memikirkan penampilannya. Sekarang dia dibawa ke salon kecantikan dan disulap di sana. Sedangkan Ayong yang di rumah berusaha menenangkan Hyuk yang menangis. Ayong menulis jurnal yang biasa Hyuk alami setiap harinya. Dan saat Ayong tertidur, terdengar suara dari luar. Yong Chae yang mabuk menyemprotkan parfum yang banyak di tubuhnya. Dan tugas Ayong hari ini selesai. Yong Chae juga memberikan upahnya hari ini juga. Di hari berikutnya, Ayong bekerja seperti biasa, sedangkan Yong Chae terlihat murung. Ayong lalu minta izin kepada Yong Chae untuk mengajak Hyuk jalan-jalan keluar, karena memberitahu hal baru akan memberikan dampak positif bagi si bayi. Yong Chae ternyata menemani mereka sebentar. Tak berselang lama, Yong Chae pergi bekerja, sedangkan Ayong dan Hyuk pulang ke rumah. Dia dikagetkan dengan seorang perempuan yang ingin menggendongnya. Dan segera Ayong menelpon Yong Chae dan dia pulang dengan cepat. Bukannya salaman atau berpelukan, Yong Chae malah marah melihatnya. Dia mengambil pisau dapur dan menyuruhnya keluar dari rumah ini. Hyuk yang diantara mereka langsung dibawa menjauh dari mereka yang bertengkar. Yong Chae memiliki hutang darinya dan belum bisa membayar.
Setelah Yung Chae bisa mengusurnya, dia menjelaskan kepada Ayong apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya wanita tadi membujuknya untuk menjual bayinya. Yung Chae berpura-pura menjualnya dan mengambil uangnya lalu kabur. Kemudian Yung Chae bukannya beristirahat, dia langsung pergi ke tempat kerjanya lagi. Lalu di lain hari saat Yung Chae bekerja, dia disuruh Mija untuk pulang dan diberikan sebuah krim penyapihan. Karena belum terlalu malam, Ayong dan Hyuk bertemu dengan Yung Chae di acara festival kampusnya. Mereka berkeliling dan kemudian makan malam. Yung Chae lalu meminta tolong kepadanya, yang ternyata Ayong disuruh mengoleskan krim penyapihan untuk Yung Chae. Setelah selesai, Ayong pulang dan malah bertemu dengan Kyung-soo. Kyung-soo baru saja dihajar seseorang hingga babak belur. Ternyata tujuan Kyung-soo adalah meminjam uang dari Ayong. Ayong tentu tidak mau dan mengabaikannya. Saat Ayong berada di kampus, dia diingatkan oleh dosennya kalau Ayong belum mengumpulkan tugas praktikum yang dilakukan selama 1 bulan. Karena memang Ayong masih harus bekerja paruh waktu, dia belum bisa mengerjakannya. Dosennya ini mengetahui kesibukan Ayong yang harus bekerja, jadi dia memberitahu tempat kenalannya yang disambit dengan dia bekerja. Dan dibenarkan Yung Chae tidak bisa menghentikan tangisan putranya sendiri. Dan segera Ayong datang langsung membuat Hyuk berhenti menangis. Tak berselang lama Ayong meminta izin untuk berhenti 1 bulanan untuk mengerjakan tugas praktikum di penitipan anak. Dan saat Yung Chae bekerja, dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari para tamu karena usianya yang mulai menua. Kemudian Yung Chae merokok untuk menenangkan diri. Lalu diperlihatkan Ayong yang masih mengurus Hyuk dan menidurkannya di rak bayi. Tak berselang lama Yung Chae pulang ke rumah melihat Ayong tidur di sofa. Seharusnya Ayong pulang setelah Yung Chae tiba, tetapi Ayong tidak bangun dan Yung Chae melihat anaknya. Yung Chae menggendong putranya dan kemudian dia menaruhnya lagi. Tetapi Yung Chae lupa tidak menutup lagi pintu pada keranjang bayi tersebut. Dan setelah Yung Chae pergi, Ayong terbangunkan dengan suara Hyuk yang menangis. Dan ternyata Hyuk jatuh ke lantai dan dilarikan di rumah sakit oleh Ayong. Yung Chae baru menyadari kesalahan itu adalah salahnya karena dia mabuk berat dan lupa menutup pintunya lagi. Tetapi Yung Chae malah menyalahkan Ayong. Ayong disuruh pulang dan dia sangat kesal. Setelah beberapa hari Hyuk dirawat, Ayong mendapatkan tagihan biaya rumah sakit yang sangat tinggi. Di saat Hyuk masih butuh perawatan, Yung Chae malah kerja lagi. Untung saja Mija, si pemilik tempat karaoke, memperingatkan Yung Chae untuk pulang saja ke rumah dan merawat bayinya. Yung Chae mendengarkannya dan mulai memberikan makanan bayi untuk putranya. Tetapi putranya terus menangis dan benar-benar membuat Yung Chae frustasi. Lalu di lain lokasi, Ayong mulai menjalani ujian praktik di salah satu tempat penitipan anak. Tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari seorang pengacara yang diutus oleh Yung Chae bahwa Ayong akan dituntut jika tidak ingin damai. Ayong diharuskan membayar uang kompensasi karena telah membuat Hyuk terluka. Kemudian Ayong mendatangi rumahnya Yung Chae yang sudah terkunci dan tidak ada siapapun. Kemudian Ayong mendatangi tempat bekerjanya Yung Chae. Di sana hanya ada Mija yang menemuinya. Awalnya Mija tidak mau memberitahunya, tetapi setelah Ayong melaporkan tempat ini pada polisi, Mija langsung menampar Ayong dengan keras. Ternyata Yung Chae pindah tempat tinggal dan kini dia mengikuti pelatihan kecantikan. Tak berselang lama, si penjual bayi datang dan meminta tanda tangan dari Yung Chae bahwasanya Yung Chae telah menjual anaknya. Dan saat Yung Chae kembali mengikuti pelatihan, dia teringat putranya. Dia tidak tahu apakah menjual bayinya yang dilakukan saat ini adalah benar atau tidak. Dan saat malam hari, Yung Chae menaiki mobil dan melihat bayinya yang dibawa si penjual bayi. Yung Chae frustasi, dia menyetir mobil tidak menyalakan lampunya sehingga terjadi kecelakaan dan Yung Chae dirawat di rumah sakit. Kemudian Ayong dikabari Mija dan dia datang ke rumah sakit. Yung Chae begitu marah melihat Ayong berada di dekatnya. Yung Chae juga berusaha lari darinya, tetapi Ayong mengejarnya dan mencoba memperingatkan Yung Chae apa yang dia lakukan dengan menjual bayinya akan berdampak sangat buruk bagi putranya. Yung Chae juga mengatakan kalau putranya jatuh adalah kesalahannya karena lupa memasang pagar keranjang. Ayong yang sudah terlanjur dekat dengan Hyuk tidak terima dan menampar Yung Chae.
Dan saat Yong Chae tidur di rumah, dia mendapatkan kabar kalau Ki Yong So tewas bunuh diri. Teman-teman dari panti asuhannya datang dan tidak bisa berbuat apapun. Pihak kepolisian akan memakamkannya. Lalu hari-hari dilewati Ayong seperti biasanya, menyelesaikan tugas praktikum. Tetapi ingatan tentang Hyuk masih begitu kuat. Dia tidak bisa membiarkan Hyuk berada di lingkungan yang salah. Kemudian dia mendatangi Yong Chae di rumah sakit dan mencoba mencari tahu keberadaan si penjual bayi. Ketika Yong Chae berada di toilet, Ayong mencari HP-nya Yong Chae dan menemukan nomor si penjual bayi. Ayong kemudian menghubungi penjual bayi itu dan berpura-pura ingin membeli bayi. Dan ketika penjual bayi itu berada di lokasi pertemuan, Ayong tidak datang, hanya ingin tahu keberadaan si penjual bayi tersebut. Ayong mengikutinya dan berendam-endam masuk ke rumahnya. Di sana dia mencoba mengambil Hyuk tapi ketahuan. Si penjual bayi marah besar. Bahkan tak sengaja dia melukai tangan kanannya Ayong. Mereka sempat berdebat, tetapi Ayong bilang, apa masalahnya jika memiliki ibu yang buruk di dunia ini? Setidaknya mereka masih bersama dengan keluarganya. Kemudian Ayong pergi ke tempatnya Meja. Hingga saat Yong Chae melihat putranya kembali, dia marah. Bukan marah kepada Ayong ataupun bayinya, tetapi marah dengan keadaan yang harus jadi pemandu lagu untuk mendapatkan uang. Yong Chae kasihan kepada putranya nanti jika dia diejek kalau ibunya bekerja di bar dan terlihat murahan. Tetapi Ayong berhasil menyadarkan Yong Chae dan membuatnya sadar akan kewajibannya sebagai seorang ibu. Yong Chae memeluk putranya sangat erat. Dan yang paling menginspirasi, Ayong akan senantiasa membantu Yong Chae merawat putranya. Mija sebagai bos pemilik tempat karaoke adalah orang yang baik. Dan saat Hyuk akan makan, betapa tololnya ibunya malah mengajak putranya karaoke dan membuatnya berhenti menangis. Mereka bertiga lalu ikut bernyanyi lagu anak-anak dan kemudian mereka makan bersama. Dan film diakhiri dengan Yong Chae yang berjalan dengan bantuan tongkat ditemani Ayong yang menggendong putranya. Dan yang bisa kita ambil pelajaran dari film ini adalah semua orang memiliki kesalahan, tetapi seseorang akan berjuang dengan keyakinan yang mereka anggap benar. Ketika kamu tidak menyadari kesalahan yang kamu lakukan, maka kamu harus membuka lebar-lebar telingamu dan mendengarkan kritik dari orang lain.